kita masih ada hari ini, kita masih kuat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena semua itu berasal dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang hari ini rindu untuk mengenal Tuhan. Dan lebih lagi mengalami anugerahnya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Dan mari kita nyanyikan pujian ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah.
Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada Tuhan hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau boleh mengasihi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan selain Engkau yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selamanya. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami, kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan membawa persembahan kami. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku
Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara percaya saat kita tinggal di dalamnya, kita pasti berbuah. Amin. Dan buah itu lezat. Buah itu manis. Dan bisa berguna untuk banyak orang. Amin. Dan hidup saudara akan membawa dampak untuk sekeliling saudara. Amin. Ada amin. Katakan Yesus Boko. Yesus Boko.
jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami letih lesu ataupun berbeban berat. Atau mungkin ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Tapi satu hal kita mau percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Masalah kita tidak lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Amin. Kita mau hari ini beriman sama Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang menggenggam hidup kita. Amin. Apapun masalahmu hari ini, percaya pada Tuhan. Karena saat kita percaya pada Tuhan, ketika hidup kita melekat pada Tuhan, kita boleh menerima janji-janjinya Tuhan. Amin. Berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk lagi lebih lagi. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Benar Tuhan, yes. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari setiap kita yang percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya kuasanya Tuhan, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk boleh kembali bangkit berdiri. Percaya Tuhan atas kuasa-Mu. Aku punya Tuhan yang
tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa Tuhan segala keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus belajar melekat sama Tuhan. Kami mau terus berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya satu-satunya yang dapat kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar terus supaya kami boleh berbuah dan berbuah. Bukan hanya sekedar berbuah tapi kami boleh berbuah manis. Kehidupan kami dinikmati Tuhan. Terlebih lagi juga kehidupan kami juga dinikmati banyak orang Tuhan. Tuhan disenangkan oleh kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami siap dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk tim praise and worship yang sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi. Dengan urapan-Mu yang luar biasa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi jemaat Tuhan dengan pengurapan yang sama. Sehingga setiap kami boleh Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk tim praise and worship yang sudah melayani muji dalam penyembahan. Hari ini adalah minggu terakhir kita bicara tentang yield. Ya, bicara tentang yield. Judul khotbah saya terlebih dahulu. Judul khotbah saya adalah pohon anggur yang mengecewakan. Kira-kira bagaimana dengan buah kehidupan kita? Kita akan belajar sama-sama Tuhan. Bahwa Tuhan bukan hanya sekedar rindu, kita sekedar berbuah. Tapi buah apa yang kita hasilkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa kata yang muncul di dalam Alkitab, next slide. Kata yang berarti yield, ini kurang lebih dipakai 78 kali. Kurang lebih dipakai 78 kali di dalam Alkitab. Ya, dari yield dari kata abur, produce artinya menghasilkan sesuatu. Kemudian Nathan, use dipergunakan, diberikan sepenuhnya, seutuhnya. Kemudian juga zara artinya plant, tanaman, seed, benih, ya, teh buah, produce, menghasilkan. Magar, bukan magar ini bukan malas, mager ya itu ya, malas gerak ya. Magar, asah, do, make, rabah, to be or become much, bertambah-tambah, many or great. Ya, to show willingness, menunjukkan keinginan atau kerinduan, menunjukkan kehidupan yang menyenangkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kata yield ini berkaitan dan biasanya bersandingan dengan kata-kata yang lain. Coba cek, kita lihat. Berserah penuh, surrender. Jadi yield itu artinya berserah penuh. Yield juga kalau disandingkan dengan beberapa kali di dalam Alkitab dengan tanaman, memberi, submit, penundukan diri, produce, ada kata hasil lagi, menghasilkan sesuatu. Manis. Kalau engkau yield sama Tuhan, hidupmu berbuah manis. Bukan sekedar berbuah. Amin saudara. Bicara juga dengan berkaitan dengan kata pohon, pohon ara, taat, anggur, kebun anggur, pilihan, kekuatan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kata-kata ini semua berkaitan dengan apa? Produce something, menghasilkan sesuatu, berbuah. Dan Tuhan mau buahnya manis. Nah di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan kecewa dengan bangsa Israel. Kenapa? Tuhan merindukan mereka berbuah, tetapi tidak sesuai dengan harapannya Tuhan. Tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku.
Jadi Israel digambarkan tentang kekasihnya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saudara dikasih Tuhan. Di lereng bukit yang subur. Bagus gak nanam sesuatu di tempat yang subur? Bagus gak saudara? Bagus. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Sama-sama katakan pilihan. Israel itu umat pilihan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih Tuhan. Pertanyaannya, orang pilihan menghasilkan buah-buah pilihan enggak? Saudara dikasih Tuhan. Lalu dikatakan ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya. Nah ini kalau kita nanam sesuatu menantikan hasil enggak Bapak Ibu Saudara? Saudara menantikan hasil, tanam pohon, tanam cabai menantikan hasil? Iya, menantikan hasil. Tanam buah apapun kita akan menantikan hasil. Dikatakan dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang kurang keras, buah anggur yang asam. Dalam terjemahan lain kecut. Kecut di sini bukan kecut baru bangun ya, kecut, bau kecut. Perhatikan ayat 3, maka sekarang hai penduduk Yerusalem. Nah ini bicara tentang Israel dan orang Yehuda. Dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu. Dengan kata lain Tuhan itu sudah toh-tohan, habis-habisan buat umat Tuhan. Sama juga Tuhan sudah habis-habisan buat kita. Dia cinta banget sama kita. Amin saudara. Iya kan? Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pakar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Soalnya dikasih Tuhan ada orang yang bilang, aku saking malunya ya. Saking malunya, sentuh putri malu, akunya yang... Kalau kita kan nyentuh putri malunya nyincet ya. Ada orang saking malunya katanya sentuh putri malu dianya yang nyincet. Putri malunya malah enggak. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan, perhatikan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini mungkin jadi pelajaran yang keras buat kita pada pagi hari ini. Sudahkah kita orang-orang pilihan Tuhan menghasilkan buah-buah pilihan? Sudahkah kita sebagai orang percaya anak-anak Tuhan menghasilkan buah yang seperti yang dinanti-nantikan Tuhan? Sudahkah saudara sebagai suami menghasilkan buah yang dinanti-nantikan oleh istrimu? Sudahkah saudara sebagai istri menghasilkan buah yang dinanti-nantikan oleh suamimu? Kebaikan hidupmu, kebaikan hatimu. Nah kita lihat bagian yang pertama saudara. Penanaman pohon anggur. Di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua tadi kita sudah baca. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi. Di dalam ayat pertama dan ayat kedua kita melihat bahwa pemilik kebun anggur dengan penuh cinta. Telah menanam, merawat pohon anggurnya. Pohon anggur ini telah diberi segala yang diperlukan agar dapat tumbuh subur dan berbuah. Demikian juga Tuhan, pencipta kita dengan penuh kasih sayang. Dia mengasihi kita. Menanamkan kita di dunia ini dengan tujuan yang jelas dan indah Bapak Ibu Saudara. Saudara ditanam di dunia ini untuk menghasilkan buah supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang gak kenal Tuhan. Supaya apa? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa menikmati kasih karunia Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Kita lihat apa yang sudah Tuhan lakukan.
Next slide. Ia mencangkul tanahnya. Menyediakan tempat untuk bertumbuh. Biji akan tetap menjadi biji kalau tidak pernah mati ditanam di tanah. Betul? Perlu apa saudara? Ditanam, perlu mati. Ya, menyediakan tempat untuk bertumbuh. Israel diberikan tempat yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, Israel tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Berlimpah-limpah. Artinya apa? Orang Israel tidak kekurangan kebaikan Tuhan di sana. Sangat luar biasa. Dan saya mau katakan Indonesia juga berlimpah-limpah, betul? Yang terjadi kenapa banyak orang miskin? Karena salah kelola. Ya, salah apa? Kelola negara kita. Dikatakan ia membuang batu-batunya, menyingkirkan setiap penghalang dan penghambat. Bagi bangsa Israel, Tuhan telah menghalau 7 bangsa sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 13 mengatakan, ayat 19 sampai 20, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Tuhan menyingkirkan 7 bangsa, Tuhan menghalau 7 bangsa. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kamu tinggal diam saja, aku yang akan berperang bagi kamu. Amin saudara. Ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya. Saudara tinggal apa? Diam, berdoa, bertekun di dalam iman saudara. Karena saya mau katakan Allah kita Allah yang suka berperang. Dan dia adalah pahlawan perang saudara. Amin. Tahukah saudara setiap hari di dalam alam roh ada peperangan rohani, betul? Berikutnya apa yang Tuhan lakukan? Ia menanamnya dengan anggur pilihan, bukan sembarang benih anggur. Tapi anggur pilihan, sama-sama katakan anggur pilihan. Terbaik gak? Terbaik gak? Terbaik. Israel adalah umat pilihannya. Demikian juga saudara dan saya, kita umat pilihan Tuhan. Mazmur 105 dikatakan apa saudara? Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Karena kita dipilih Tuhan, maka ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia menuntun. Saudara tahu dituntun? Anak kecil kalau dituntun di pinggir jalan gimana? Mau nyebrang. Aku tuntun kamu ya, ayo kamu nyebrang sendiri deh. Aku dari jauh liatin kamu. Itu menuntun gak? Yang namanya nuntun gimana? Dipegang. Aku memegang kau dengan tangan kanan. Tangan kanan yang membawa kemenangan dari kemenangan. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa. Luar biasa enggak? Agar supaya mereka tetap mengikuti, nah ini penting, mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Kalau saudara umat pilihan Tuhan, Tuhan mau apa? Kita tetap mengikuti ketetapan firman Tuhan. Saudara umat pilihan Tuhan? Saudara umat pilihan Tuhan? Hidupmu mau dituntun Tuhan? Gimana caranya? Baca firman tiap hari. Siapa di antara kita suka baca firman Tuhan setiap hari? Boleh angkat tangan? Cuma sedikit. Banyak yang terpilih tapi sedikit yang mau dituntun. Kita lihat Efesus pasal 1, firman ini buat kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Amin. Amin. Allah telah memilih kita. Apa saudara? Sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita masuk surga? Supaya kita masuk surga, kita dipilih Tuhan. Kalau Tuhan mati supaya kita masuk surga doang mah tuh.
Terlalu sederhana tujuan Tuhan. Supaya kita apa? Kudus. Sama-sama katakan kudus. Nah ini. Buahmu bisa manis kalau engkau hidup kudus. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Penting buat setiap kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada gak? Saya masukin gak? Nggak ada ya. Yang berikutnya, ia membangun menara penjagaan. Ini luar biasa saudara. Jadi bikin kebun anggur bukan sekedar bikin kebun anggur. Udah cangkul tanah, buang semua batu-batunya. Apalagi ditanami dengan benih-benih pilihan. Lalu ia membangun menara penjagaan. Untuk mengintai kalau ada musuh yang mau masuk, mau nanam semak duri, yang mau masuk, yang mau nanam benih-benih lalang. Ada menara penjagaan. Dia menjaga, memberikan perlindungan 24/7. Hebat gak? Saudara sebagai orang tua bisa jaga anakmu 24/7? 24 jam, 1 hari, dalam 7 hari, dalam 1 tahun kau jaga tanpa terlewat sedikit pun. Wah, kita bisa kelewatan jaga anak ya. Istri saya pernah cerita, teman yang punya anak, masukin ear tips, tahu ear tips? Karetnya yang buat earbuds ke hidung. Padahal dijagain, tapi bisa kelewat. Kenapa ini anak meler terus? Kenapa anak ini kok keluar darah? Dibawa ke THT sudah busuk. Ada yang membusuk, keluar nanah. Dioperasi. Sejak operasi beberapa bulan sering keluar darah. Kita sebagai orang tua gak bisa jagain anak kita 24/7, betul ya? Tapi Tuhan jaga kita 24/7. Karena firman Tuhan katakan, penjagaku tidak pernah terlelap. Saudara punya satpam tertidur gak? Coba cek. Ketiduran malahan. Keluaran, lihat, Keluaran 13. Ayat 21-22, Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi kalau Tuhan berjalan di depan kita, di depan umatnya, yang jadi leader siapa saudara? Tuhan. Tapi seringkali kita pengen overlapping Tuhan ya. Tuhan kayaknya terlalu lama nih. Kita overlap aja waktunya Tuhan. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun, nih ada kata menuntun lagi. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Bayangkan. Kita jagain anak bisa kelewat ya. Tapi Tuhan jagain kita 24/7. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau saudara mau yield sama Tuhan, melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, ingin berbuah sama Tuhan. Saudara harus terus-menerus hidupmu dituntun Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Coba kita lihat ulangan 29 ini ayat luar biasa loh. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Saya aja sekarang udah 42 loh. Ini berarti saya baru 2 tahun masuk perjanjian nih. 40 tahun lewatin padang gurun dulu kan. Melalui padang gurun. Bayangkan, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Saudara punya baju gak rusak 40 tahun? Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Sepatu dipakai 40 tahun gak rusak. Wih, bedabes di Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Perlindungannya luar biasa. Tuhan jagai sampai urusan sepatu aja gak usah beli. Kenapa? Karena di padang gurun waktu itu belum ada mall. Belum ada Uniqlo saudara. 40 tahun. Kasut, sepatu yang kamu gunakan gak rusak. Saya ingat banget 2017 pergi ke Israel. 11 hari atau 12 hari kita ke Israel. Pulang jebol sepatu saya saudara. Saya bilang ini baru 11 hari loh ke Israel. Udah jebol. Tapi orang Israel 40 tahun kasutnya gak rusak. Ini janji Tuhan. Nah
Kalau lihat di dalam Matius pasal 28, perlindungan Tuhan dahsyat buat kita. Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Immanuel, amin. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kurang apa coba Tuhan buat kita? Kurang apa lagi dia buat sesuatu sama kita? Ibrani 13 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku, apa saudara? Sama-sama kita baca 2, 3, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Menara penjagaan 24/7 untuk hidup kita. Masih gak mau berbuah manis? Masih gak mau berbuah lebat? Pengennya jadi pohon bonsai. Walaupun bonsai mahal ya. Mahal loh. Coba di sini ada yang ahli bonsai enggak? Kita lihat selanjutnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Merawat, menantikan untuk dapat menikmati hasilnya. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita merespon dengan benar kasih Tuhan dan perhatiannya dalam hidup kita? Sudahkah kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Menghasilkan buah-buah yang baik? Ataukah kita mengabaikan panggilannya dan berbuah yang buruk? Asam, gak bisa dinikmati, kecut, gak enak. Orang lihat hidup kita gak enak, gak bisa dinikmati. Apa sih buah yang asam? Saudara kerja di kantor, korupsi, buah juga tuh. Tapi buahmu gak bisa dinikmati orang. Kemanapun kau pergi di komunitas A, gosip. Komunitas B, gosip. Komunitas C, gosip. Bikin buah juga tuh. Buah perkataanmu. Tapi buahmu gak bisa dinikmati orang. Mari kita belajar introspeksi. Ini firman Tuhan keras loh. Saya bilang kenapa Tuhan kasih tema ini ya. Kayaknya berat banget nih. Di minggu terakhir lagi. Tapi gak apa-apa lah ya. Dihibur, kalian baru gajian kan. Kita lihat yang kedua. Karena kondisi ini, maka Israel mengecewakan sang pemilik. Yang pegang kehidupan mereka. Aduh. Kira-kira Tuhan lihat saudara kecewa gak ya? Hari Rabu kemarin saya bahas, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Pohon anggur tidak berbuah. Tapi aku akan beria-ria di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Tapi berapa kali kita sering kali mengecewakan Tuhan. Betul apa betul? Kira-kira kita mengecewakan sang pemilik gak? Tadi kita sudah baca di dalam ayat 2 bagian C. Dinantinya, next slide. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan apa? Asam, buah anggur yang asam. Kita coba lihat ayat yang keempat. Ya, aku menantinya bagian akhir. Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Di awal saya katakan orang yield sama Tuhan pasti buahnya manis. Hidupmu manis, hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi yang harus aku perbuat? Kata firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sudah aku jor-joran gitu loh, bahasa Jermannya. Apa ya jor-joran? Apa sih? Abis-abisan. All out Tuhan kita buat kita, amin. Dia mengasihi kita all out. Toh-tohan. Toh-tohan itu bahasa orang Bandung ya. Kamu tuh toh-tohan banget sih. Sama aja kan gini ya. Mau deketin satu cewek gitu udah toh-tohan. Beliin iPhone. Makanya anak generasi sekarang nih. Suka beliin pacarnya barang-barang mahal. Putus lagi. Bodoh itu. Nanti aja udah nikah kasih yang mahal. Baru PDKT. Aku beliin kamu iPhone. Uangnya masih minta sama orang tua. Aku udah kerja kok.
Nah saudaraku dikasih Tuhan, mengecewakan sang pemilik. Bagaimana kira-kira hati Tuhan? Sayangnya pohon anggur yang sudah dirawat dengan baik menghasilkan buah anggur liar yang kecut. Liar. Ada orang yang mengatakan, kalau kamu hidupnya liar, bikin liar semua orang. Asam, tidak layak untuk dikonsumsi. Sang pemilik kebun, sang pemilik kehidupan itu Tuhan merasa kecewa, sedih karena pohon anggur yang dia harapkan untuk memberikan buah-buah yang lezat justru tidak memenuhi ekspektasinya. Demikian juga Tuhan seringkali merasa kecewa dengan hidup kita karena kita gak hidup sesuai dengan rencananya. Dia telah memberikan kita keselamatan, anugerah, bakat, talenta, waktu, berkat-berkat yang luar biasa untuk digunakan demi kemuliaannya, tapi kita seringkali berdosa dan hidup dalam ketidaktaatan. Surat Filipi mengatakan begini, Paulus mengingatkan kita, saudara perhatikan. Filipi pasal yang pertama, ayat 20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, ini dia, ini harus jadi kerinduan kita semua nih. Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi engkau hidup, saya hidup mempermuliakan Tuhan. Bahkan ketika mati, cerita hidup kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini yang harus jadi kerinduan kita. Apa sih kerinduan kamu? Apa sih yang jadi kerinduan kita? Ini. Kristus dengan nyata dimuliakan. Orang bisa lihat kita. Mereka lihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau kamu mati di luar Kristus, buntung. Kalau kamu mati gak berbuah manis, juga jadi tidak untung. Perhatikan ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, coba cek kanan kiri ini masih hidup gak? Coba lihat, masih hidup gak? Perhatikan baik-baik. Kita yang ada di tempat ini, kita masih hidup. Saudara dan saya masih hidup, betul? Setuju? Coba cek nafasnya masih ada. Itu artinya apa? Tuhan mau hidup kita bekerja memberi buah yang manis. Amin. Jadi mana yang harus kupilih kata Paulus? Aku tidak tahu. Tapi kalau saya masih hidup, saudara masih hidup, itu artinya saudara masih dikasih kesempatan untuk terus-menerus berbuah bagi Tuhan. Tapi bukan sekedar berbuah Bapak Ibu Saudara. Buahnya apa? Buahnya apa? Manis. Makanya jangan lagi ngomong gini, aku gak bisa berubah. Kalau kamu cinta aku, kamu terima aku apa adanya. Nah itu gak mau berbuah tuh. Kalaupun berbuah pasti kecut. Tapi kalau kamu yield sama Tuhan, hidupmu melekat sama Tuhan. Aku punya kekurangan, tapi aku mau belajar berubah. Supaya aku berbuah yang manis. Minimal buat keluargamu dulu deh. Anak-anakmu bilang, wah kamu itu papa yang hebat. Punya iman yang dahsyat. Jangan anak-anakmu meneladani orang lain. Minimal anak-anak saudara meneladani papi maminya. Aku meneladani iman papiku, iman mamiku. Ini mah buat keluarga dulu deh, buah yang manis. Saudara bisa dinikmati. Yang ketiga saudara, ini mengingatkan kita pengajaran tentang Israel. Dan kita, orang-orang percaya. Setiap kita orang-orang percaya. Kita juga diumpamakan pohon anggur. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ditanam. Tuhan sudah menyediakan medianya untuk kita bertumbuh.
Tuhan membangun menara penjagaan, melindungi kita, memberkati kita, menolong kita, memperlengkapi kita untuk bertumbuh. Dia mengasihi kita, dia merawat kita, dia memelihara kita. Di dalam ayat 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-7, di situ Tuhan katakan apa? Maka aku mau memberitahukan kepadamu, ini aku akan lakukan. Aku akan menebang pagar durinya. Menara jaganya aku rubuhkan. Sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Jangan sampai Tuhan kesel sama kita. Lalu Tuhan apa? Cabut penjagaan dan perlindungan dari kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Dia mengasihi kita. Mungkin yang di masa lalu atau yang bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu engkau jauh dari Tuhan. Kau tidak hidup sesuai kebenaran Tuhan. Kau tidak mengerjakan apa yang jadi bagianmu untuk taat sama firman. Kesempatan untuk kamu berubah. Kesempatan untuk saya berubah. Kesempatan untuk kita setiap kita berubah. Supaya apa? Kita menghasilkan buah yang manis. Amin. Ya, buah yang manis. Dalam perumpamaan ini pohon anggur yang mengecewakan menggambarkan bangsa Israel pada saat itu. Mereka telah menerima, tadi saya katakan berkat-berkat yang luar biasa, perlindungan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tetapi mereka berpaling darinya dan hidup dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan harus menegur, menghukum mereka sebagai tanggapan atas keingkaran mereka. Kita juga sebagai umat Tuhan saat ini juga harus merenungkan. Bagaimana Tuhan telah mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk kita boleh bertumbuh. Sudahkah kita memanfaatkan apa yang Tuhan berikan? Waktu, tenaga, bakat, talenta, hikmat, pengurapan. Berkat-berkat yang luar biasa. Untuk kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah roh, menghasilkan kebajikan, buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Di dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan begini saudara. Ayat 16 sampai 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saya pernah bahas berlawanan itu artinya apa? Selalu putar balik. Jadi kalau ngomong suka putar balik, nah ini nih. Dagingmu yang bekerja. Harusnya A tapi putar balik jadi B. Sebab keinginan daging berlawanan. Roh pengennya bilang, ayo bangun doa pagi. Daging bilangnya apa? Tarik selimut, tidur lagi. Ya enggak? Ya Pak ya? Bangun dini hari, ayo doa pagi. Bangun. Pagi-pagi baca firman, yang kau lakukan minum kopi dulu. Ya. Sebelum seruput kopi, nikmati dulu firman. Amin? Amin? Ya. Saudara pecinta kopi? Ada di sini pencinta kopi? Ada di sini pencinta kopi? Wah, pura-pura. Sering ngebaks juga. Dikatakan apa? Karena keduanya bertentangan. Keinginan roh, keinginan daging bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, ada kata lagi dipimpin di sini. Dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuntutan-tuntutan hukum. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, termasuk rakus. Termasuk gelojoh. Makan gak habis-habis. Sehari makan berapa kali? 6 kali. Kan Tuhan marah sama orang Israel karena mereka rakus, betul ya? Alkitab mengatakan ketika mereka dikirimkan burung puyuh, betul? Di tengah-tengah perkemahan. Bayangkan loh, saudara baca di Alkitab. Dari petang sampai besokannya cuma nanggepin burung. Coba. Dari datang, petang, sore, paginya kan mana? Sorenya apa? Burung puyuh. Bayangin loh, itu ada orang yang ngitung radius
kurang lebih ya, radius Sukabumi sampai Jakarta itu semua pemandangannya burung puyuh. Burung puyuh banyak gak? Banyak, wakeh. Tapi firman Tuhan katakan dari petang, anggap aja jam 5 sore loh. Sampai besok paginya mereka nangkepin burung puyuh. Coba, gak kerja lain loh. Saking rakusnya. Makanya firman Tuhan kata, orang-orang bajingan. Saudara baca deh, ada kata bajingan di situ di Alkitab. Saya bilang, wih, ada kata sumpah serapah di sini di Alkitab ya. Orang-orang kan nggak boleh ya ngomong kayak gitu ya, disensor ya. Saking apa mereka rakus, lojoh. Bayangin, ini hawa nafsu, penyembahan berhala. Ada yang di sini masih menyembah berhala, kayaknya udah nggak nyembah patung ya. Tapi menyembah K-pop. Ada di sini menyembah artis K-pop. Suaminya didandani K-pop. Seandainya aku nikah sama artis K-pop. Sihir, perseteruan, perselisihan. Kerjanya berantem aja. Iri hati. Iri hati itu apa? Saya pernah ajarin apa? Senang, lihat orang susah. Susah, lihat orang senang. Tetanggamu beli TV 50 in. Ikut bergembira enggak? Atau kita mulai ngomong, bisu-bisu. Amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan yang melukai. Ya, kasusnya Rafael Alun ya. Ini bapak diminta sama anaknya untuk jadi saksi yang meringankan. Bapaknya gak mau hadir, cuma tulis sepucuk surat. Udah dewasa, biar bertanggung jawab. Telat ngajar sih saya bilang. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya dapat satu cuplikan saudara. Cuplikan TikTok ya dari rekan. Itu bicara tentang pendidikan. Jadi Bapak Ibu Saudara punya uang lebih baik jangan masukin anak saudara ke sekolah internasional deh. Perlu berpikir ulang. Dia artis ini Daniel Mananta ini dia pengen masuk cari anaknya untuk sekolah yang terbaik di daerah Jabodetabek. Dia terkejut sekali. Di resepsionisnya di bagian depan, di bagian samping-sampingnya tuh ada toilet. Itu karena mungkin udah levelnya internasional, mereka melakukan atau mengerjakan agenda-agenda yang ada juga di luar negeri, di Amerika, di Jerman dan lain sebagainya. Dia terkejut, dia lihat, oh ini toilet boy, laki-laki, man, cowok. Ada toilet, ini di sekolah loh, toilet sekolah loh. Toilet khusus perempuan, anak perempuan. Tapi yang membuat dia mikir keras adalah, kok ada satu toilet untuk gender netral. Yang biasa menyebut dirinya dem. Apa tuh dem? Ada cerita ya, ada cerita kayak gini nih. Dia imigran masuk Amerika. Dia kerja dan lain sebagainya. Kasus nih LGBT lagi heboh kan. Dia ketemu temennya, gue mau ngajak temen gue ya untuk kita makan bareng ya untuk besok malam ya. Oh iya. Siapa? He or she dia bilang gitu kan. Not he or she, dem. Oh dia pikir banyak nih, dem. Dia beli makanan banyak. Pas besokannya pesta, makan. Where are they? Where are them? Where are they? Dia bilang gitu. Ini orang, satu orang dipanggilnya dem. Ternyata dia gendernya netral. Gue udah beli banyak makanan loh. Dia harus habisin semua. Kan kalau kita belajar bahasa Inggris apa sih? Dia laki-laki apa? He. Dia perempuan? She. Tapi ini enggak laki, enggak perempuan. Jadinya apa? Them, they. What are they? Where are they? They are here. Cuma satu orang. Dia gak mau disebut he, gak mau disebut she. Gendernya netral. Bahkan Daniel Mananta cerita nih. Konselor kami di sekolah
Ketika ada anak-anaknya begitu, kami tidak akan pernah yang namanya menyatakan kebenaran. Kamu ini benar, ini kamu salah, enggak. Kami merangkul. Ketika anak-anak itu konseling dengan konselornya, kami tidak akan memberitahukan kepada orang tua keadaan mereka seperti apa. Mengerikan sekali. Di toiletnya udah toilet. Ada loh, di Indonesia loh. Bahkan yang nanti mau pergi ke Israel, jangan kaget. Di Tel Aviv itu suka ada pesta atau arak-arakan LGBT. Bayangin. Kita lihat yang terakhir. Saya minta para pemain musik. Pengharapan dan pengampunan. Meskipun di dalam bagian awal tadi kita baca ada teguran yang keras buat bangsa Israel, orang-orang Yehuda. Tetapi Tuhan tidak berhenti untuk memberikan harapan, kesempatan untuk mereka bertobat. Kita melihat bagaimana Tuhan bersedia mengampuni bangsa Israel, begitu juga saudara dan saya. Supaya kita kembali kepada Tuhan dengan tulus, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 44, ayat 21 sampai 22 dikatakan, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, dikatakan. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Di dalam pembuangan bangsa Israel di Babel, Alkitab mengatakan, aku tidak melupakan engkau. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin di masa yang lalu kita jauh dari Tuhan. Kita gak melekat sama Tuhan. Kita gak intim sama Tuhan. Kita gak bangun hubungan lebih lagi sama Tuhan. Kita kurang berkenan sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini komitmenku Tuhan. Aku mau berubah. Karena aku rindu untuk berbuah manis. Buahku bisa dinikmati banyak orang. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Next slide. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menikmati janjinya dikatakan. Dan melakukan apa yang adil. Allah itu setia, setia menolong kita, setia menuntun kita, setia membimbing kita, setia memberkati kita, setia memulihkan kita. Tapi dia juga adil. Dosa harus diberesin. Kalau dosa gak mau diberesin, ada hukumannya. Allah kita adil. Dia mengasihi kita. Tapi ada kalanya juga kita sudah minta ampun sama Tuhan. Ada konsekuensi dosa. Dikatakan ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Ayat yang lain, Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Marilah kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Melalui perumpamaan ini, menjadi peringatan bagi kita semua untuk kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan biarkan dosa dan ketidaktaatan menghancuri kehidupan kita. Sebaliknya mari kita gunakan segala yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Buah-buah kebaikan. Ayat yang terakhir, Kolose pasal 1 ayat 10. Sama-sama kita baca, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta WL singkat batu saya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena ku, namun karena rohmu, namun
hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku, ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, Yesus semakin bertambah. Makin baik berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Yesus, Itulah kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang wanita katakan semua karena anugerah-Mu. anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Yang pria katakan ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama katakan, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang lagi menjadi kerinduan kita semua, mengiring Yesus, mengikut Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus. Yang ini menjadi kerinduan setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berbuah bagi Tuhan, menghasilkan buah yang manis, jadi berkat, buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Supaya setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, mungkin di waktu-waktu yang lalu kami sudah jauh dari Tuhan. Kami enggak melekat sama Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami hidup tidak sesuai firman. Hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Haleluya Yesus, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku.
Kami sudah dengar firman Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau jadi hamba yang berkenan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, mungkin di masa-masa yang lalu Tuhan kami sudah buat hal yang keliru di hadapan Tuhan. Kami hidup jauh dari Tuhan. Kami gak melekat sama Tuhan. Kami mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan pikiran kami Tuhan. Kami tidak sepenuhnya berserah sama Tuhan. Atau mungkin kami Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, di pekerjaan kami tidak menghasilkan buah yang manis. Orang lain tidak bisa menikmati buah dari kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini kuduskan kami, layakan kami, sucikan kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bagaimana bangsa Israel dipulihkan, diampuni. Di mana mereka sedang menghadapi kesulitan, di mana mereka berada di pembuangan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Kami percaya juga Tuhan tidak akan pernah melupakan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami seperti janji Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan lebih lagi yield, melekat, berserah penuh. Sehingga kami boleh terus berbuah. Berbuah yang manis, menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, di tempat pekerjaan kami. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Ada buah-buah yang bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami terus. Untuk kami hidup lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berikan persembahan. Berikan pada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya undang para pelayan persembahan untuk boleh maju ke depan. Kita mau menabur dengan penuh sukacita, amin. Amin. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith and we live out a song. Lord, we know how we overcome. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. He's roaring like a lion, like a spirit on fire. No one better, no one higher. He's greater, higher. He's moving, his power as the praise is getting louder. No one better, no one higher. He's the greater, higher. He's roaring like a lion with spirit like a fire.
berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan sudah memberikan persembahan pujianmu. Demikian juga multimedia, worship leader, singer, berkati pemain-pemain musik, bahkan kami semua hadir. Kami bersyukur ada sepasang suami istri boleh hadir dalam kebaktian ini. Tuhan juga akan memberkati, berikan kerajinan, kesetiaan. Bahkan kami berdoa untuk kegiatan ke depan. Ada BIM Cabir hari Senin, hari Selasa, persekutuan doa Need with Jesus, hari Rabu ibadah kompria, hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah tabernakel youth fellowship, hari Minggu pagi dan sore, disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga pengerjaan, pembangunan gedung gereja yang lama, di mana terus diadakan pembongkaran, pembersihan. Biarlah kami berdoa supaya berkat Tuhan terus mengalir, sehingga pembangunan bisa terwujud, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.